نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid dari kitab Al-Mulakhas, penjelasan kitab Tauhid karya Syekh Saleh Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih di bab Fadlul Tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa gugur dengan tauhid. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan hadis fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka bagi orang yang berucap la ilaha illallah dalam keadaan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Qala Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Musa ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu. Wa Tirmidzi wa hasanahu an Anas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya bani Adam law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Baik. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri, ya, nama beliau adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Ansari Al-Khazraji. Ya, beliau sahabat yang sangat mulia. Ya, meriwayatkan hadis yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Beliau dan ayahnya keduanya adalah sahabat. Ya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik. Ya, Sa'ad itulah Abu Sa'id Al-Khudri. Ibn Malik ayahnya adalah seorang sahabat. Ya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri, dia dan ayahnya keduanya adalah sahabat. Baik. Disebutkan oleh
para ulama ahli hadis bahwa ada 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Malik. Yang pertama ini dia, Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kedua Sa'ad bin Malik, yaitu Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketiga Sa'ad bin Malik, yaitu ayah dari Sahal As-Sa'idi. Ini sahabat juga, ya, Sahal As-Sa'idi. Jadi nama ayahnya adalah Sa'ad bin Malik, ya. Nah, ini 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Sa'ad bin Malik. Baik. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Musa berkata, ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Ya, ini Nabi Musa, ya. Musa ibnu Imran, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Ya. Jadi Nabi Musa dalam hadis ini minta diajari doa atau zikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Ya, ini akan dijelaskan bahwa di antara zikir yang terbaik adalah zikir la ilaha illallah. Qala ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, semua dari hamba-hambamu berucap seperti ini. Maksudnya mereka juga berzikir dengan la ilaha illallah. Iya. Maksudnya di sini Nabi Musa minta kekhususan, ya, zikir yang mungkin tidak dibaca oleh orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya Musa law anna as-samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa alaihissalam minta diajari zikir. Allah mengatakan ucapkan la ilaha illallah. Tapi Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, semua dari hambamu berucap seperti ini juga. Ya, artinya berzikir cek. Baik. Baik, saya ulangi ya. Jadi dalam hadis ini Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diajari zikir dan doa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Musa, ucapkan la ilaha illallah.
Tapi Nabi Musa mengatakan, wahai Rabbku, semua dari hamba-hambamu berucap dengan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, maunya Nabi Musa minta kekhususan zikir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa law anna samawati sab'a, wahai Musa, seandainya 7 langit ini, wa amirahunna ghairi, dan seluruh penghuninya selain aku, wal ardina sab'a fi kifatin, dan 7 bumi berada pada daun timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan la ilaha illallah berada di timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka pasti la ilaha illallah jauh lebih berat. Ya, maksudnya la ilaha illallah kalau diletakkan di atas sebuah timbangan, ya, dan 7 langit dan 7 bumi beserta penghuninya selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di timbangan yang lain, maka pasti la ilaha illallah itu lebih berat. Ini apa namanya? Jelas ya, dari keutamaan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini dari keutamaannya adalah hal yang memberatkan timbangan. Dimaklumi dari keyakinan kaum muslimin pada hari kiamat ada namanya al-mizan. Ya, semua manusia ya akan melalui yang namanya al-mizan, timbangan-timbangan amalan. Timbangan-timbangan, semua amalannya akan ditimbang, yang kecil ataupun yang besar. Nah, ini Rasulullah SAW dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri ini ya berbicara tentang keutamaan la ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam minta zikir yang khusus, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk berzikir dengan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi. Kata Syekh Al-Fauzan, al-ma'na al-ijmali lil hadits, makna global di dalam hadis ini, anna Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbih azza wa jalla ay yu'allimahu dhikran yuthni alaihi bihi wa yatawassalu ilaihi bihi. Bahwa Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar diajari suatu zikir yang akan digunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tawassul, yaitu perantara ketika berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arsyadahu Allahu an yaqula la ilaha illallah. Maka Allah memberinya petunjuk agar Nabi Musa ini berucap la ilaha illallah. Fa adraka Musa anna hadhihi al-kalimata kathirun dzikruha ala al-sinatil khalqi. Musa mengetahui bahwa kalimat ini ternyata kalimat yang banyak diucapkan oleh semua makhluk. Wa huwa innama yuridu ay yakhussahu bi dzikrin yamtazu bihi an ghairihi. Sedangkan Nabi Musa menginginkan kalimat khusus agar dia berbeda dengan orang lain. Jelas ya? Fabayyana Allahu lahu idhama fadli hadha adh-dhikri alladhi arsyadahu ilayhi wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadl. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan besarnya keutamaan zikir la ilaha illallah ini, ya, bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang bisa menandingi keutamaan zikir ini dari sisi keutamaan. Jelas ya? Itu makna global dalam hadis. Munasabatul hadits lil bab, ya. Hubungan hadis ini
dengan bab keutamaan tauhid, jelas ya. Kata Syekh, anna fihi bayana fadli kalimati tauhid wa annahu la syai'a yu'adiluha fil fadilah. Bahwa di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa menandinginya dari keutamaannya. Ya, tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi atau menyamai dari keutamaan tersebut. Baik, sebelum kita baca pelajaran-pelajaran di dalam hadis ini, ya, ada beberapa riwayat ya terkait hadis ini. Di antaranya dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Nuhan qala li ibnihi inda mautihi, bahwa Nabi Nuh alaihi salam pernah berwasiat kepada anaknya ketika beliau ingin meninggal. Apa wasiatnya? Apa wasiat Nabi Nuh alaihi salam kepada anaknya? Beliau berkata, amuruka bila ilaha illallah. Saya perintahkan kamu wahai anakku untuk berla ilaha illallah. Fa inna as-samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a law wudi'at fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Karena sesungguhnya 7 langit dan 7 bumi seandainya diletakkan pada sebuah timbangan dan la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, rajahat bihinna la ilaha illallah, maka pasti la ilaha illallah itu jauh lebih berat. Walau anna as-samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a kunna halqatan mubhamatan la qasamathunna la ilaha illallah. Seandainya 7 langit dan 7 bumi itu, ya, seandainya 7 langit dan 7 bumi seperti gelang yang sulit, ya, untuk dibuka, maka pasti la ilaha illallah akan bisa menghancurkannya. Ini riwayat di dalam Imam Ahmad, mirip maknanya dengan hadis yang kita baca ya, tentang keutamaan la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga dari hadis yang mirip dengan ini, datang juga dari riwayat Imam Ahmad secara marfu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Akan ada seorang lelaki dari kalangan umatku yang akan dipanggil pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan, kullu sijillin minha maddal basar. Maka dibukakanlah catatan-catatan dosanya yang banyaknya 99 lembar catatan. Setiap satu lembar dari 99 itu, ya, sejauh mata memandang. Ini saking banyaknya apanya? Dosanya. Jadi ada, kata Nabi, ada seorang lelaki dari umatku akan didatangkan pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk, diperlihatkan catatan dosanya. Ternyata catatan dosanya ada 99 lembar. Satu lembar bagaikan maddal basar, sejauh mata memandang. Thumma yuqal, kemudian dikatakan kepada orang ini yang memiliki dosa ini, atunkiru min hadza syai'an? Apakah kamu akan mengingkari dosa-dosamu ini? Fayaqulu la ya Rabbi. Dia katakan, tidak wahai Rabb. Dia mengakui semua. Sebab di hari itu tidak bisa orang mengelak
Ya, semuanya pasti diakui. Fayuqalu alaka udhrun aw hasanah. Dikatakan kepada orang itu, apakah kamu memiliki udzur atau kamu memiliki kebaikan? Fayuhabur rajul, maka orang itu pun merasa takut. Fayaqulu la, dia mengatakan tidak wahai Rabbku. Maka dikatakan kepadanya, bala innalaka indana hasanatan. Allah berfirman kepadanya, sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Wa innahu la dzulma 'alaikal yawm. Pada hari ini tidak ada satu pun makhluk yang akan dizalimi. Maksudnya, ya, walaupun kamu memiliki satu timbangan yang sedikit, satu amalan kebaikan sedikit, terus kamu memiliki dosa yang 99 lembar itu, satu lembar sejauh mata memandang, tetap akan ditimbang. Tidak ada orang yang akan dizalimi pada hari kiamat. Taib. Fayukhriju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata kebaikannya dikeluarkan bagaikan bitaqah, kartu kecil. Ya, bitaqah itu kalau orang Arab, ya, kayak KTP, ATM, itu bitaqah namanya, kartu kecil. Nah, orang ini hanya memiliki bitaqah saja. Itu yang mau ditimbang dengan apa? Dosa yang 99 lembar itu tadi. Ya. Ternyata isi dari bitaqah itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Subhanallah. Ketika orang ini diperlihatkan dari amalannya yang kecil ini, bitaqah ini, dia katakan, ya Rabbi, ma hadhil bitaqatu ma hadhihi sijillat. Apa gunanya amalan yang kecil ini dibanding dengan apa? 99 lembar dosa, satu lembar sejauh mata memandang. Untuk apa? Tidak perlu. Itu, ya. Dia merasa apa? Berputus asa. Tapi kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman, innakal yawma la tudlam. Sesungguhnya pada hari ini tidak ada orang yang akan dizalim. Maksudnya tetap akan ditegakkan apa? Timbangan. Akan ada keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatudau sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Maka diletakkan timbangan, dinaikkan 99 lembar dosa, kemudian dinaikkan bitaqah ini. Apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatashatis sijillatu wa thaqalatil bitaqah. Ternyata 99 lembar dosa yang satu lembar sejauh mata memandang itu menjadi ringan. Ya, dan akhirnya bitaqah itu jauh lebih berat. Subhanallah. Apa yang menjadikan berat? Kalimat la ilaha illallah. Ini jelas apa? Keutamaan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang betul-betul berla ilaha illallah, dia jujur, dia amalkan la ilaha illallahnya, hidup dan mati di atas la ilaha illallah. Yang mendukung hadis ini riwayat yang ada setelahnya. Ya, kita baca tadi hadisnya ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak cucu Adam, seandainya engkau datang kepadaku, ya, seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Ya, bayangkan, dosanya sepenuh bumi. Summa lakitani la tusyriku bi syai'a. Lalu engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, ya, Allah jamin, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka pasti saya akan mendatangkan kepadamu pengampunan sebesar bumi pula. Nah, ini jelas ya keutamaan la ilaha illallah. Baik. Bahkan langit dan bumi tidak akan tercipta kecuali dengan la ilaha illallah. Nabi dan Rasul tidak akan diutus kecuali la ilaha illallah. Al-Quran, wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan diturunkan kecuali karena la ilaha illallah. Maka ini jelas keutamaan dari la ilaha illallah. Baik. Apa faedah yang disebutkan di dalam hadis ini?
Yang pertama disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, faedah dalam hadis, idzamu fadli la ilaha illallah lima tatadammanahu min at-tauhid wal ikhlas. Bahwa besarnya keutamaan la ilaha illallah karena di dalam kalimat tersebut terkandung tauhid dan keikhlasan. Jelas ya? Jadi masalah amalan hati, masalah tauhid, masalah keyakinan, masalah keikhlasan itu jangan diremehkan. Ya? Jangan diremehkan. Keikhlasan inilah ya yang membeda-bedakan seorang hamba walaupun dia sama-sama sholat, walaupun dia sama-sama beribadah. Ya. Nabi SAW menyebutkan bahwa ada orang sama-sama sholat, sama-sama berdiri di imam yang satu, tapi subhanallah pahalanya bedanya antara langit dan bumi. Apa yang membedakan? Keikhlasan. Sesuatu yang berada di dalam hati itu yang membedakan. Keikhlasan, masalah tauhid, masalah keyakinan. Ya. Ada dikatakan di situ dalam hadis ya, imra'atun baghiyah, perempuan pelacur. Iya. Dia memberi minum seekor anjing lalu diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Iya. Contoh lain, ada orang yang dia sahibul Quran, ahli Al-Quran. Dia adalah orang yang kaya, senang bersedekah, dermawan. Yang satunya adalah orang yang berjihad fi sabilillah. Tapi Allah katakan dalam hadis itu, awwalu man tusa'ar bihimun nar yaumal qiyamah. 3 golongan manusia ini adalah orang yang paling pertama dipanggang dalam api neraka. Coba lihat amalannya, amalan besar semua. Baca Al-Quran, jihad, bersedekah. Tapi kenapa bisa masuk ke dalam neraka, menjadi orang yang paling pertama disiksa? Nah, disebutkan dalam hadis yang bermasalah hatinya, keikhlasannya. Ya, sahibul Quran, dia baca Al-Quran karena ingin dipuji. Orang yang bersedekah ingin dikatakan dermawan. Orang yang berjihad ingin dikatakan pemberani. Apanya yang bermasalah? Keikhlasannya. Taib, kalau tadi perempuan hanya memberi minum, itu pun kepada anjing, kenapa bisa diampuni dosanya? Kata para ulama, mungkin di saat dia memberi minum kepada anjing tidak ada orang melihatnya. Memang dia semata-mata ingin menolong hewan itu, murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang di sekelilingnya. Maka dengan keikhlasannya, akhirnya amalan itu menjadi apa? Menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi masalah hati itu bukan masalah sepele. Keikhlasan, masalah keyakinan. Jelas ya? Oleh karena itu sebahagian as-salaf mengatakan, rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Terkadang rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Terkadang ada amalan kecil tapi pahalanya menjadi besar di sisi Allah disebabkan karena niatnya. Iya. Wa rubba amalin kabir, terkadang ada amalan sangat besar, dia bisa menjadi kecil disebabkan karena apa? Niatnya. Ya, disebabkan karena niat. Maka memperhatikan ini faedah yang pertama, idzamu fadli tauhid, ya, la ilaha illallah, besarnya keutamaan la ilaha illallah karena terkandung di dalamnya tauhid dan keikhlasan. Yang kedua, fadlu Musa alaihi salam wa hirsuhu ala taqarrubi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat pelajaran tentang keutamaan Nabi Musa alaihi salam dan bagaimana semangat beliau untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi mana? Kenapa dikatakan Nabi Musa adalah orang yang semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah? Karena minta apa? Diajari doa, minta diajari doa. Baik. Yang ketiga, annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah wa laysa lil insani ay yabtadi'a fiha min indi nafsihi li'anna Musa talaba min rabbih ay yu'allimahu ma yadhkuruhu bihi. Yang ketiga, bahwa ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan
apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Jelas ya? Manusia tidak diperbolehkan ya untuk membuat syariat dari dirinya sendiri. Bisa difaham? Tidak boleh membuat syariat dari dirinya sendiri. Dari mana titik pendalilannya? Li'anna Musa talaba min rabbih ay yu'allimahu ma yadhkuruhu bihi. Karena Nabi Musa dalam hadis ini langsung minta kepada Allah untuk diajari cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bisa difahami ya? Jadi dalam hal ibadah ya, masalah syariat Allah Subhanahu wa taala, seorang itu tidak bisa membuat sendiri-sendiri. Oh bagus zikir seperti ini, bagus yang ada begininya, bagus kalau sama-sama, tidak boleh. Sebab ibadah itu kata para ulama adalah tauqifiyah, dia terbatas pada dalil. Ya, terbatas dalil. Yang ada dalilnya itu yang kita amalkan. Kalau tidak ada jangan diamalkan. Iya. Ada orang pernah datang ya kepada Sa'id bin Musayyab rahimahullahu taala. Dia sholat sunnah di waktu terlarang. Maka ditegur orang ini. Maka orang ini mengatakan kepada Sa'id bin Musayyab, wahai imam, apakah Allah menyiksa saya karena saya sholat? Ya, kata Ibnu Musayyab, tidak. Allah tidak menyiksa kamu karena kamu sholat, tapi Allah menyiksa kamu karena kamu menyelisihi syariat. Ya, Allah menyiksa kamu karena kamu menyelisihi apa? Syariat. Jadi walaupun amalan yang kita lakukan baik, tapi bukan pada tempatnya, Nabi tidak pernah mencontohkan, maka tidak boleh. Sebab ibadah itu terbatas dengan apa? Dalil. Nah, di sini sama. Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala diajari zikir. Padahal seandainya mau buat sendiri, Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Di dalam ibadah itu harus ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib ar-rabi'ah, yang keempat, anna mashtaddatil hajatu wad daruratu ilaihi kana aktsara wujudan. Ya, sungguh dari hal yang sangat diperlukan dan sangat penting, ya, walaupun keberadaannya akan banyak didapati. Iya. Fa inna la ilaha illallah lamma kana al-alamu mutarran ilaiha kanat aktsara al-adhkari wujudan wa aisaraha husula. Oleh karena itu, ya, karena sangat diperlukan oleh semua alam, la ilaha illallah menjadi zikir yang paling banyak ya diucapkan dan paling mudah untuk didapatkan. Baik. Kemudian yang kelima dari faedah hadis ini, annallaha fawqas samawati liqaulihi wa amiruhunna ghairi. Allah itu di atas langit, ya, di atas langit yang 7. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala, wa amiruhunna ghairi. Ya, dalam hadis ya, law anna samawati sab'a wa amiruhunna, seandainya 7 langit dan seluruh penduduknya kecuali aku. Ya, menunjukkan Allah itu di atas langit. Sebab dalam hadis disebutkan kecuali aku, dikecualikan dirinya, zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ya, dari pelajaran dalam hadis, annahu la budda fi dzikri bi hadhil kalimati min at-talaffuz biha kulliha wa la yaktasiru ala lafzil jalalati kama yaf'aluhu ba'dul juhal. Ini faedah penting ya, diperhatikan ini, bahwa salah satu bentuk keharusan, ya, ketika berzikir dengan kalimat la ilaha illallah ini, ya, itu harus dilafadzkan secara sempurna. Paham maksudnya dilafadzkan secara sempurna? Langsung la ilaha illallah. Wala yaktasiru ala lafzil jalalati Allah. Tidak boleh seorang berzikir terbatas menyebut Allah, Allah saja. Iya kan? Kan ada orang begitu berzikir, Allah, Allah, Allah. Apa maknanya? Iya.
Ini kata beliau sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang jahil dari kalangan orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, ya. Mereka berzikir, ya, menyingkat, ya, mempersingkat dari kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau la ilaha illallah katanya itu menurut mereka, ya, itu zikir umum. Kita mau yang khusus. Ya sudah disingkat. Allah, 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 Allah. Mau lebih khusus lagi? Hah? Hu. Ya. Baik. Ini keliru. Kenapa? Ketika Nabi Musa alaihissalam minta zikir kepada Allah, Allah menentukan apa? Allah mengatakan apa? Qul ya Musa la ilaha illallah. Itu menunjukkan kalau mau berzikir la ilaha illallah perlengkap dong. Jangan disingkat. Allah saja perintahkan kepada nabinya untuk apa? Lengkapi. Iya, itu perintah Allah kepada nabinya Musa alaihissalam. Kenapa dijadikan disingkat Allah? Ya, menjadi huwa. Paling parah lagi hu. Tinggal domirnya mau diapakan? Nah, ini faedah pentingnya, bantahan kepada mereka-mereka yang tidak paham akan makna dari zikir. Tapi yang ketujuh, itsbatu mizanil a'mal wa annahu haqqun. Pelajaran yang ketujuh, penetapan akan adanya timbangan amalan. Ya, dalam ayat, ya, dikatakan fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baik. Ini menunjukkan adanya mizanul a'mal. Wa wudi'al kitab. Dalam Al-Qur'an dikatakan diletakkan timbangan catatan-catatan amalan. Fataral mujrimina musyfiqina fi. Maka engkau akan melihat orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa, mereka merasa kasihan dengan amalan-amalannya. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Orang-orang ini mengatakan, duhai betapa celakanya kami. Catatan amalan apakah ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satupun yang kecil ataupun yang besar kecuali Allah hitung semuanya. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka mendapati seluruh catatan-catatan amalannya ada di depannya. Allah katakan di akhir ayat, wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak akan pernah menzalimi hamba. Ya, dalam hadits qudsi dikatakan, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Pada hari kiamat Allah berfirman kepada seluruh makhluk, itulah amalan-amalan kalian. Saya hitung dengan sangat detailnya, sangat rinci. Ya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati catatan amalannya baik, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Tapi siapa yang mendapati catatan amalannya buruk selain dari kebaikan, maka Allah katakan apa? Jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya, jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Ini menunjukkan apa? Akan adanya apa? Mizanul a'mal. Dari timbangan amalan. Wa annahu haqqun, dan ini adalah sesuatu yang benar adanya. Kemudian yang kedelapan, annal anbiya yahtajuna ila tanbih ala fadli la ilaha illallah. Perhatikan ini poin penting juga, bahwa para nabi saja itu mereka perlu diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Dari sisi mana ini? Ya. Nabi Musa kan diingatkan oleh Allah tentang apa? Zikir la ilaha illallah. Iya. Ini menunjukkan apa? Mereka saja para nabi perlu untuk diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Apalagi kita makhluk yang biasa. Ya. Ya, makanya para ulama selalu menasihatkan jangan pernah bosan belajar tauhid. Walaupun berulang-ulang, jangan. Sebab para nabi dan rasul saja mereka diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Baik, yang kesembilan, annal ardin sab'un kas-samawat. Iya. Bahwa bumi itu ada 7 juga, sama halnya dengan langit. Itu ada ayatnya ya dalam surah At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 langit. Semisal dengannya adalah bumi. Maksudnya semisal jumlahnya adalah bumi. Berarti bumi 7 juga. Itu dalilnya dari Al-Quran bahwa bumi itu 7 sama halnya dengan langit. Baik, kemudian hadits yang terakhir. Ini saya sudah terjemahkan tadi. Hadits Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini dikenal namanya hadits qudsi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai manusia, lau ataitani bi qurabil ardi khataaya, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, ya. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau berjumpa dengan aku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun juga." Perhatikan. Jadi bagaimanapun banyaknya dosa seseorang, yang jelas tidak ada kesyirikan, ya, walaupun sepenuh bumi, Allah katakan, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan mendatangkan kepadamu pengampunan sepenuh bumi juga. Ini jelas ya tentang apa? Keutamaan la ilaha illallah, keutamaan tauhid. Iya. Jadi dosa apapun yang hamba lakukan, sepanjang dia memiliki tauhid, dia bersih dari kesyirikan, Allah akan menghapuskan dari dosa-dosa itu. Iya. Baik, faedah hadis yang disebutkan di sini ini berulang ya dari berulang dari keutamaan sebelumnya. Saya langsung ambil di pelajaran yang ketiga. Ar-raddu 'alal khawarij alladziina yukaffiruna murtakabal kabirati allati huwa duna syirk. Hadis ini bantahan ya kepada orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar selain dari kesyirikan. Jelas ya, sebab keyakinan orang-orang khawarij ya, kelompok yang sebagian ulama mengatakan kelompok yang paling pertama menyimpan dalam Islam adalah kelompok khawarij. Di antara keyakinan mereka adalah orang yang jatuh dalam dosa besar, dia kafir, keluar dari Islam. Nah, ini besar konsekuensinya ya. Kalau dia kafir keluar dari Islam, berarti halal darahnya bisa ditumpahkan, bisa dibunuh. Paham? Makanya pemahaman-pemahaman yang radikal yang muncul dari terorisme, radikalisme, itu bermula dari pemahaman ini, pemahaman orang-orang Khawarij dahulu. Mereka yang kudeta kepada Ali, itu yang diperangi oleh Ibnu Abbas dengan hujjah dan bayan di Nahrawan yang jumlahnya sekitar 6.000. Ya, orang-orang Khawarij semuanya. Di antara keyakinan mereka, orang yang terjatuh ke dalam dosa besar itu mereka keluar dari Islam, kafir. Berarti kalau kafir dia halal darahnya. Ya. Hadis ini membantah. Ya, Allah katakan tadi dalam hadis apa? Seandainya kamu datang membawa dosa sepenuh bumi, yang jelas bukan kesyirikan, iya kan? Berarti dosa besar masuk di dalamnya. Allah masih bisa mengampuni itu. Ya, kenapa kalian kafirkan orang yang jatuh dalam dosa besar? Maka ini bantahan kepada mereka. Baik, itsbatul kalami lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalihi, penetapan ya Allah berbicara, sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Baik, yang kelima, bayanul li makna la ilaha illallah wa annahu tarkus syirki qalilihi wa katsirihi wa la yakfi qauluha bil lisan. Penjelasan tentang makna la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah itu dari maknanya adalah meninggalkan kesyirikan, yang kecil ataupun yang besarnya, sedikit ataupun banyaknya. Ya, tidak cukup hanya sekedar ucapan lisan saja. Ini sudah sering kita ulang. Yang terakhir, itsbatul ba'tsi wal hisabi wal jaza, penetapan akan adanya hari berbangkit, hari hisab, ya, hari perhitungan, dan hari pembalasan. Baik, dengan ini selesai keutamaan babu fadli tauhidi
wa ma yukaffiru minadz dzunub. Baik. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa itu digugurkan, dihapuskan dengan sebab apa? Tauhid. Baik. Insyaallah taala di bab berikutnya kita akan masuk di pembahasan baru. Ini pembahasan pentingnya. Babu man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Bab tentang siapa yang memurnikan tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Berarti dia tidak akan melewati mizan dia. Pokoknya dia langsung masuk ke dalam surga, tidak ada hisab, tidak ada azab. Ini orang lebih khusus lagi dari sebelumnya. Ya. Baik, insyaallah taala kita baca di pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.